akun Radita Gora gitu kan Oke. nama akunnya. Udah record nih. Udah ya? Udah. Untung nggak ngomong yang enggak. Apa kabar, Bro? Udah lama nggak ketemu. Alhamdulillah baik. Iya nih lama nggak ketemu gara-gara pandemi, COVID. Akhirnya kita harus COVID. sekarang ada istilahnya itu belajar dari rumah, bekerja dari rumah, ibadah dari rumah, nge-podcast dari rumah. Iyalah, semuanya di rumah semua. Kita tapi ngomong-ngomong dideketin itu suara ente jangan kejauhan ya. Masa ini Biar udah deket nih udah deket deh. loh. Udah pakai kondensor. Tuh, kayak gitu. Sip, Yes. siap. Sip, Oke. sip. Oke. Aku buka ya berarti ya. Jadi aku yang Yoi. jadi host. Ah. Padahal saluran Zoom-nya punya ente, tapi yang jadi host gue gitu ya. Itu ibarat kayak yang punya mobil, situ punya mobil, aku yang nyopirin. Udah gitu galakan gue gitu. Padahal mobilnya orang lain gitu. Iya benar. Oke. Sip. Baiklah, netizen. Netizen. Gaya. Citizen. Oke, teman-teman semua dan Mas Gora. Jadi saya akan perkenalkan dulu ya teman-teman. Pada saat ini saya akan melakukan kolaborasi Neliti Komunikasi ya, akun podcast Neliti Komunikasi akan berkolaborasi dengan podcast Sarang Kodok. Nah, Sarang Kodok ini kebetulan punyanya Dr. Radita Gora. Siapakah Dr. Radita Gora ini? Nah, Mas Gora ini adalah seorang dekan gitu ya dari Universitas Satya Negara Indonesia. Betul ya Mas ya? Jadi Yeah. lulus doktor waktu itu dari Universitas Sahid Jakarta. Lulusnya tahun berapa ya? 2019, benar nggak? 2019. Benar. 2019 ya? Iya. Iya. Sampai aku hadir, jadi inget banget itu rame. Dan ada drama. Pada sidang terbuka itu terjadilah drama. Nah, Drama tegang, kayak drama Korea gitu. menegangkan. Menegangkan. Oke ya, dan ya, tapi itu salah satu penelitian atau disertasinya Mas Gora itu salah satu yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman para mahasiswa untuk hadir pada sidang terbuka karena menarik sekali gitu. Dia tebelnya sampai 800 halaman, netizen. Itu disertasi tebelnya sampai 800 halaman. Bayangkan tuh kalau dilempar ke kepala anjing tuh kali terkaing-kaing gitu. Itu don't try this at Bayangin home. 800 halaman. Ya, itu dalam sejarah. Kayaknya baru pertama kali ya sejarah di Indonesia tuh ada yang sampai segitu kali ya, atau ada yang lebih gitu. Ada. 800 halaman dan sampai pengujinya itu nggak mau bawa pulang. Betul ya, Benar, Bro ya? iya. Nggak mau bawa Nggak mau pulang. bawa pulang ya. Nggak mau bawa pulang Ini dan apaan 800 halaman setebel begini. dan minta Serem amat. dititipin kampus karena nggak mau Titipin bawa ke terlalu kampus, berat. aduh. Iya. Itu don't try this at home pokoknya. Dan Mas Gora ini terus dengan predikat apa? Sangat memuaskan Sangat kalau nggak salah ya. memuaskan, iya. Sangat memuaskan, luar biasa. Iya, itu sangat menarik sekali saya hadir pada sidang terbukanya dan itu dramanya luar biasa. Tapi alhamdulillah Mas Gora ini luar biasa hebat gitu ya, mampu untuk Waduh, terima kasih. menjawab semua pertanyaan dari para penguji. Biasanya itu penguji itu ya menggoreng si mahasiswa tuh pada saat ujian tertutup. Jadi Iya, ujian terbuka, sidang terbuka itu biasanya itu cuma kayak semacam ya udahlah ya formalitas gitu iya, buat nyenengin formalitas. aja gitu. Tapi digoreng Apalagi di juga. depan keluarga. Iya, tapi ternyata Digoreng juga. pada saat Mas Gora ini enggak digoreng juga, diinjek-injek. Tapi itu bagus ya. Maksudnya si Benar. dosen-dosen kita, maksudnya penguji kita, tapi ternyata Ya, maksudnya benar. Maksudnya itu memang iya. mengharapkan yang terbaik dari si mahasiswa yang diuji. Jadi nggak ada maksud jahat gitu. Yes. Oke, teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, para Hmm. netizen, teman-teman mahasiswa, ya. Jadi sengaja saya menghadirkan Mas Radita Gora ini karena saya pengen beliau untuk sharing gitu mengenai penelitiannya beliau karena sangat menarik sekali penelitiannya. Penelitiannya itu terkait dengan pijat plus. Gitu. Bener. Malu aku. Nah, karena saking menariknya saya pernah bawa Mas Gora ini ke kelas saya mengajar waktu itu mengajar metodologi kualitatif Ya, benar. di Universitas Pancasila ya Bro ya dan Iya, mahasiswa juga Pancasila. terkesan banget dengan
uraian Dikau karena sangat sangat mendalam itu. Jadi metode penelitian dengan pendekatan kualitatif gitu ya, tapi ternyata itu sangat luar biasa banget gitu, mendalam. Kalau nggak salah malah kayak lebih ke mix ya waktu itu ya, mix method ya. Karena Mixed ada method memang. kuantitatifnya juga gitu. Iya, betul. Ya, tapi di Dua ujungnya lebih kelihatan ke kuali gitu. kualitatif, Nah, ya. itulah teman-teman, jadi ada hal yang sangat menarik perhatian saya sampai saya waktu itu membawa Mas Gora untuk sharing di depan mahasiswa saya dulu di Universitas Pancasila gitu ya, di kelas metodologi kualitatif. Karena memang penelitiannya itu menarik dan inilah yang sangat saya harapkan supaya mahasiswa itu berani gitu keluar dari zona nyaman. Zona nyaman. Jadi jangan penelitiannya tuh jangan framing terus, jangan semiotika terus gitu, tapi coba untuk menjelajah keluar dari Nah, zona nyaman. Nah, itulah yang kita akan coba kulik hari ini ya dari Dr. Radita Gora. Oke, oke. halo Pak Dokter. Halo, selamat Baik, malam Pak Yuri, calon kandidat dokter. mulus tuh gue kalau ditanya gitu ya dibilang gitu. Tadi aku udah ke toilet. Kita yang jadi host gitu, yang kemudian kebelet pipis jadi stres. Oke Om, Oke. sekarang pengen tahu nih, itu kok situ iseng banget ya nelitinya mengenai panting pijat? Apa nggak ada emak yang lain gitu loh? Nah, itu yang saya pengen tahu gitu. Oh iya, Awal oke. mulanya tuh kenapa gitu? Apakah Jadi, karena kau seorang penggemar suka mijat gitu ya? Orang yang suka pegel-pegel badannya atau kenapa nih ceritanya gitu? Apa nih? Kita kalau nyebut itu apa ontologinya gitu. ontologi ya. Tapi keren, tapi terlalu berat ya kalau kita bilang ontologi. Jadi kira-kira apa sebenarnya permasalahannya gitu? Permasalahan Jadi, sosial apa? oke. Ya, terima kasih Pak Yuri. Aduh, selamat malam ya teman-teman semua gitu. Selamat Jadi malam. ini pertanyaannya sebetulnya mudah dijawab, tapi mau jawab juga kadang-kadang takut-takut gimana gitu. Iya. Soalnya istri ada di Jadi depan. kita salah Ya. ngomong sedikit, hostnya juga kena. Ntar bisa kita disuruh Ya. tidur di ruang tamu gitu. Ntar disediain bantal guling di ruang tamu ntar. Ya, masalah yang mau dibicarain ini penelitian panti pijat. Aduh, lanjut bro, lanjut. Oke. Jadi apa namanya? Ini kan sebetulnya saya bicara sedikit flashback ya, sedikit aja historinya itu. Bro, suara gue kedengeran ya? Tapi ya, jelas ya? Dengar, aman. Saya kedengeran kan? Aman ya? Ya, lanjut bro. Sorry. Ya, jadi awalnya itu kalau kita flashback ya, jadi kebetulan mungkin aku kalau dulu masih di usia ya sekitar 20-an sampai sekitar umur 27 apa 25 lupa deh. Sorry, Itu lebih dekat bro, mulut. oh ya, Ya. ini udah jelas. Tadi agak hilang. Iya. Oke, ya. Jadi di apa namanya usia-usia segitu, waktu itu juga masih aktif juga jadi wartawan. Itu nakal juga sebenarnya. Awal mulanya itu ada kenakalan gitu. Jadi, nah kenakalannya dulu itu suka jalan-jalan ke klub malam gitu kan, terus ke apa namanya cuci-cuci mata gitu kan di rumah pura. Nakalnya kan cuma sebatas cuci mata ya, nggak Iya, ngapa-ngapain. nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi Lanjut. zaman dulu ya nakalnya ya untungnya nggak nyampe ke sana gitu. Tapi apa yang dulu aku lihat sebetulnya, jadi apa yang saya lihat dulu itu dulu gayanya itu udah kayak pang-pang ala skinhead gitu. Jadi apa namanya datang ke tempat kayak gitu, terus kemudian ngeliatin situasi kayak di sana, ngeliatin, mohon maaf tanda kutip itu penari-penari tidak berpakaian itu kan di atas meja gitu. Jadi itu kemudian terakhir mencoba ya itulah tempat pijat gitu kan. Nah setelah ketika di disertasi ini aku sempat kepikiran di masa lalu yang seperti itu gitu loh. Dan setelah aku telusuri, sebetulnya banyak penelitian yang saat itu sempat aku kepikiran meneliti tentang persoalan prostitusi. Tapi setelah ditelusuri dari berdasarkan hasil, kan ada istilah kita itu penelitian terdahulu ya, itu melakukan compare supaya kita bisa menemukan novelty. Iya. Jadi compare-nya itu banyak penelitian-penelitian yang membahas tentang prostitusi. Ada waktu itu beberapa penelitian, tetapi mereka kecenderungannya lebih kepada aspek psikologisnya. Itu pendekatan psikoanalisa Freud itu contohnya. Terus ada juga yang mereka melihat dalam perspektif kritis, tapi dari segi eksploitasinya. Gitu. Tetapi tidak ada satupun penelitian
di Indonesia, ini boleh di-search ya, dimanapun, itu bisa dikatakan tidak ada satupun penelitian di ranah ilmu sosial yang betul-betul membahas tentang panti pijat. Yang Bentar, aku potong plus dulu. oke, Sorry, Bro. iya, Aku potong dulu biar kita jelas. Jadi, iya. yang mau dicari sebenarnya apanya? Permasalahan utamanya sebenarnya apa gitu dari Ya, yang panti pijat ini, permasalahan sosialnya? jadi gini, permasalahannya adalah satu, selama ini kan orang menganggap bahwa, perempuan yang bekerja di panti pijat itu yang mereka juga bekerja dengan penuh skill, itu kan masih dianggap sebagai sampah masyarakat. Ya mirip-mirip kayak anak jalanan gitu kan kayak dianggap anak sampah masyarakat. Dan mereka Oh, dianggap sebagai pekerja kotor. Tapi mhm. tidak pernah ada satupun, masyarakat yang betul-betul care terhadap persoalan kehidupan sehari-hari mereka, kebiasaan sehari-hari. Peneliti-peneliti di tingkat sosiologi sekalipun maupun antropologi itu banyak yang hanya melihat dari segi, bagaimana culture dan eksploitasi, budaya eksploitasi, kapitalisasi. Itu sudah banyak tuh penelitian kayak gitu. Tapi tidak pernah ada yang peka itu kehidupan sehari-hari mereka mereka itu seperti apa. Nah, ini yang kemudian aku mencoba telusuri, yang saya coba itu adalah pertama, ini kok, kehidupan sehari-hari mereka itu ternyata banyak yang justru orang nggak tahu. Bahkan ketika saya bicara ke ini kehidupannya kayak gini tuh banyak yang kaget. Karena banyak pemijat terapis, mohon maaf, ada yang bisa beli mobil segala itu ada. Ada yang Oh. punya perhiasan mahal itu ada. Bahkan Ya, ya, ya. handphone sekalipun, handphone aja mereka ada yang punya yang iPhone itu ada. Dan mereka pun gaya hidupnya luar biasa. Bahkan ada yang sampai, suntik pemutih gitu ya, supaya kulitnya Mmm. putih, perawatannya sampai segitu. Loh, ini nih hal-hal seperti ini kok kamu tuh kerja seperti ini, gaji kamu juga nggak tetap, mereka kan pekerja sektor informal memang mayoritas itu. Mhm. Ini Iya. seperti ini, tapi kok rata-rata nggak ada yang, kok rata-rata kok bisa kehidupannya mereka itu bisa setinggi itu. Aku aja nggak nyampe segitu. Tapi kok mereka kok bisa ya kehidupannya sampai segitu. Nah ini yang kadang-kadang Oke. jadi pertanyaan Mhm. besar, masalah sosialnya adalah, satu, kebiasaan mereka sehari-hari itu seperti apa? Yang kedua, bagaimana lingkungan mereka? Kehidupannya seperti apa? Di lingkungan keluarga, pertemanan, dan lain sebagainya. Gitu loh. Kenapa mereka kemudian terbentuk seperti dan maksa banget, gitu loh, maksa. Mereka tidak bisa melepaskan kehidupan yang betul-betul yang, apa namanya, seperti layaknya perempuan yang penuh terawat gitu. Padahal stigma di masyarakat mereka adalah pekerja kotor. Tapi di satu sisi, apa yang mereka lakukan tuh justru, eee, kalau boleh saya katakan, ya mereka sebetulnya perempuan-perempuan yang bersihan loh sebenarnya, bukan perempuan jorok gitu. Tapi mereka perempuan bersihan dan mereka memijat pun itu keahliannya itu sama persis kayak, mungkin kalau orang buta atau ibu-ibu yang memijat itu sudah kayak skill yang tersertifikasi, gitu. Oh gitu. Heeh, heeh. Tapi bedanya mereka nggak Heeh. punya sertifikasi pijat, tapi memijatnya itu udah kayak orang ahli yang Iya. tersertifikasi. Tapi di satu sisi mereka nggak punya gaji bulanan, tapi mereka berusaha untuk survive-nya itu. Jadi, pelayanan yang mereka berikan pijat aja itu sebetulnya sudah menyamai dengan panti pijat yang normal, yang baik-baik, atau pijat keluarga yang harganya itu kan bisa mencapai katakanlah 350.000 sampai 400. Mereka pun juga sama, harga segitu, kadang-kadang harga segitu sudah plus pelayanan faktor X, pelayanan X. Harganya tuh kadang Oke. harganya cuma beda 100.000 kan berarti nggak imbang kan? Nah, Heeh. jadi kalau disimpulkan di awal kenapa, Mas Gora ini tertarik untuk meneliti ini, Mhm. karena ada fenomena menarik ya. Fenomenanya Betul. adalah mereka ini stigma di masyarakat, mereka adalah pekerja, Kot pijat yang kotor gitu iya, ya, yang iya. rendah, miskin, Mhm. tapi ternyata dalam kehidupan di belakang itu ternyata, fenomenanya menunjukkan hal yang sebaliknya. Mereka adalah orang yang profesional, Iya. kemudian tingkat kehidupannya ternyata tinggi Mhm. ya, gaya Betul. hidupnya itu tinggi gitu. Tinggi. Jadi di luar sangka kita dan itulah yang menarik perhatian bagaimana sih sebetulnya gitu kehidupan mereka, mereka Mhm. bersosialisasi, mereka berteman, bagaimana mereka di dalam keluarga. Kira-kira begitu ya Mas Gora ya? Iya, makanya sehingga dari situ saya melihat bahwa dasain-dasolennya itu 1:100. Harapan Oh. kenyataannya itu betul-betul 1:100 itu. Mmm. Kan seharusnya kalau orang bekerja seperti itu kan, mohon maaf, itu pasti rata-rata di bawah garis kemiskinan, bukan Mmm. kategori kelas menengah atau atas, mereka kategorinya kelas bawah. Mereka juga pendidikannya mohon maaf, rata-rata yang pendidikannya paling paling kenceng itu SMP. Justru SMP.
pendidikan yang maksimal SD banyak, ada yang sudah punya anak sampai 2, lakinya nggak tahu siapa gitu, ada. Dan apa namanya, mereka menjalani kehidupan seperti itu, bahkan ada yang kebetulan aku lihat dalam kehidupan sehari-hari itu dengan anaknya, rumahnya aja bagus, gitu kan. Heeh, Rumahnya heeh. bagus. Aku waktu penelitian sempat ngikutin tuh, ya kan, sampai ke adalah kota gitu ya di Jawa Barat, gitu kan, ngikutin ke sana, ngeliatin, duh, mereka itu sebetulnya ya ada yang rumahnya jelek ada, jelek banget ada, tapi ada juga yang rumahnya bagus tuh ada, gitu. Iya, dan mereka kehidupannya kayaknya biasa-biasa aja gitu, maksudnya tapi kok bisa stigmanya ini, bahkan Jadi kayak itu ya, kayak apa namanya, eee, persepsi kita mengenai warung Tegal. Orang pikir warung Tegal orang-orangnya miskin-miskin gitu. miskin, iya Ternyata di Tegal dia punya gue iya pernah lihat loh di warung di Tegal iya, itu ternyata yang punya warung Tegal di Jakarta, itu heeh, ternyata rumahnya gede dan itu fakta, ternyata nggak bohong. Dia dan ditunjukin sama orangnya, "Pak, ini iya, dia nih orang punya ini." dan Jadi modelnya kayak begini juga gitu ya. dan rata-rata rumahnya bukan di Jakarta kan, rumahnya mesti di kota asal kan? Sana iya di Iya, Tegalnya gitu, heeh. heeh, ada itu saya pernah menemukan fenomena itu di Brebes sama Tegal itu ada memang. Lah Heeh, ini nah, sama, kejadiannya sama ya. sama, rumahnya gede-gede juga bukan di Jakarta, bukan di ibu kota. Cari duitnya di sini, tapi duitnya dikirim ke sana gitu kan. Dan Luar betul biasa, iya, heeh. jadi Menarik ini, menarik ya. iya, makanya saya bilang ini dasen-dasolenya 1 banding 100. Bahkan percaya apa enggak, ada yang mendanai orang tuanya haji itu dari hasil mohon maaf, Diterima ada. nggak tuh ya, hajinya diterima nggak Aduh tuh? nggak tahu deh. Nggak ya, yang penting pokoknya jangan dikasih tahu aja, itu uangnya uang uang lendir gitu. Kok dikasih tahu bapaknya ini uangnya uang hasil lendir gitu. Ya udah Betul. nggak jadi hajinya. Iya, rumahnya yang di sana aja pasang foto-foto Habib-habib, ulama-ulama, terus foto Mekah, bener, bener Pak. Itu saya lihat sendiri, Aduh, kaget kan. ya, Itulah makanya saya bilang ya, ini bener-bener saya bilang, awalnya saya nggak mikir bahwa permasalahannya sampai sejauh itu sih enggak, saya nggak mikir ke sana. heeh, Tapi setelah terjun ke lapangan, akhirnya saya baru ngerasa ini timpang banget, ini perbandingannya 1 banding 100 saya bilang. Ada yang sampai punya mobil gitu kan, mobilnya itu heeh, kalau sebut merek nggak apa-apa ya, misalkan kayak Agya atau heeh, mereknya mobil Yaris gitu kan. Bahkan ada heeh, yang punya mobil agak gedean itu apa itu, dulu punya Suzuki itu yang model heeh, kapsul itu ada bener, sampai punya heeh, kayak gitu. Bahkan mereka misalkan nih di-order sama hotel, sama orang di hotel, terus kemudian ditanya gini kan, misalnya nyampe gitu kan, "Ada di parkiran." Nah, misal gitu ya, "Di parkiran mana?" "Di parkiran ini," gitu kan. Ya udah naik ke lantai ini gitu. Itu aja dia bilang di parkiran itu, parkiran mana? Parkiran mobil. Ternyata dia bawa mobil parkir di situ. Kan berarti kan kalau dibilang miskin banget kayaknya enggak deh. nggak udah gitu yang bikin malu yang make dia mobilnya mobil murahan, dia nih mobilnya mobil mahal, malu ya, Langsung malu nggak tuh? derajatnya turun. Langsung turun, aduh, Ya, iya ya, kan malu kan tiba-tiba. malu, heeh. Makanya dari situlah saya melihat ini timpang banget ini. Makanya saya bilang ini dasen dan dasolonnya tinggi banget ini. satu Iya, banding 100 kan. Jadi iya, maksudnya harapan kita adalah seharusnya kalau kamu bekerja seperti itu ya harusnya hidup hidup kamu kan lebih sederhana, jauh lebih sederhana. Tapi kenyataannya mereka justru hidupnya tinggi-tinggi gitu loh. iya, Bahkan sampai ada yang apa namanya mereka buka 1 kios gitu kan, iya. jualan sayuran dan tiap hari laku itu ada yang seperti itu. Tapi Gitu. gini Bang, mereka mereka walaupun udah, dari hasil pijat, ternyata mereka jadi kaya raya gitu ya. Mhm. Walaupun sebenarnya mereka pijatnya kan cuma pijat yang di panti pijat biasa, mereka kan bukan Heeh, dalam tanda kutip seorang PSK papan atas gitu kan bukan kan, tapi bukan. betul-betul tukang pijat biasa gitu. Kayak Bener. istilahnya kayak kita tuh warung Tegal, tapi di balik itu mereka ternyata menyimpan kekayaan yang besar. Itu yang fenomena menariknya gitu ya. Iya. Kalau kalau mungkin dari hasil temuan ya memang terbuktinya adalah satu itu modus. Jadi, apa namanya, panti pijat Kalau kalau kesimpulan nanti. oh nanti Jangan nanti. jangan dituin, kita Ya, bertahap dulu, jadi ada stop dulu. ya ada modusnya. Tapi dia nggak itu ya, Bro, kalau Mhm. fenomenanya ini kita masih bicara di bab satu ya, Yes, ceritanya ontologi. disertasi masih ontologi. Nggak, Oke. itu ada fenomenanya dia walaupun sudah kaya raya, tapi dia tetap nggak keluar dari lingkaran itu gitu ya. Nggak mau Iya, misalnya pindah dia
buka apa kayak gitu, buka toko, mau nyebut nama toko jadi nggak enak. Ya mau itulah misalnya Usaha, punya usaha usaha. lah gitu. Jadi tapi nggak ada ya? Dia buka-buka apa gitu, kemudian dia Ada, berhenti dari itunya, udah dari ada. profesinya ini. Eee, Ibarat itu kalau orang udah di zona nyaman gitu kan ya. Jadi, Iya. ya karena dia di zona nyaman, dia tidak mencari aman. Karena kenapa Oh, saya katakan dia nyaman di situ tapi tidak mencari aman, bagaimanapun juga, pekerjaan pijat itu kan sebetulnya positif. Tapi heeh ketika sudah masuk kepada persoalan X itu tadi, itu kan heeh. sebetulnya sudah ilegal. Pelanggaran itu Oh, juga bagian dari pelanggaran hukum juga, ya kan? terusnya. Iya Heeh, itu ilegal. Kalau iya. saya katakan tidak aman. Tapi mereka udah nyaman dengan situasi yang kayak gitu. Jadi karena dapat duitnya instan tuh. Sekarang kalau per Iya, hari, katakanlah dia dari satu tamu, katakanlah dia dapat 500, per hari dia dapat 10, satu hari dia dapat 5 juta. 5 juta. Bayangin Ah. lu gaji lu sebagai dosen, Nah, tuh. iya gaji sebagai dosen tuh berapa tuh ya? Berapa Pak berapa sepernya gitu kan. Pak Yuri aja per hari nggak nyampe 5 juta ya per hari. Ya jauh lah Bro, sama buat makan soto aja gitu. Iya, Makanya ini iya. nyampe per hari 5 juta dan itu Tapi bisa iya, gimana gimana? orang kadang-kadang menganggap enteng, iba sama mereka gitu ya. Ya Iya. kasihan nih profesinya begini, padahal mereka nggak tahu yang ngomong gitu tuh nggak tahu kalau dia ternyata Heeh, nih orang-orang punya banyak duit gitu. iya. Handphone-nya jangan-jangan iPhone semua ya. Itu, Iya loh. kemarin dari 5 informan berdasarkan Heeh. klaster itu, yang iPhone itu 3, yang 2 itu handphone biasa, gitu. Oh gitu, ya Heeh, lumayan kan gitu. berarti kalau, Makanya kelasnya tuh beda gitu. kelasnya beda. Nggak kayak Gitu. kita, Xiaomi gitu. Siomay. Xiaomi ya. Bro, itu oke Iya. ya. Jadi, kira-kira kalau dirumuskan masalahnya kira-kira apa jadi? Rumusan masalahnya? Jadi kalau saya, harus secara singkat, rumusan masalahnya itu adalah berarti ada persoalan dalam konflik identitas sebenarnya. Jadi ada Oh konflik identitasnya pekerja itu mereka sebetulnya secara identitas kan harusnya mereka adalah pekerja yang, baik-baik, betul-betul, di pijat itu kan harus memprioritaskan, kesehatan ya kalau aku bilang gitu. Yang kedua, mereka identitas itu kemudian menjadi kacau, menjadi buram karena karena kebiasaan mereka sehari-hari dan lingkungan itulah yang membentuk mereka menjadi seperti ada identitas lain gitu kan. Mereka harus membangun sebuah identitas baru sementara di satu sisi kan, orang kan punya identitasnya sendiri. Makanya pengamatan ini kan sedalam culture study itu kan melihat dari kebiasaan sehari-harinya, terus, oh, modal modal apa yang eee, perlu mereka miliki gitu kan. iya Modal iya iya. pijet itu kan, model keahlian gitu kan, atau model budaya lah kalau istilah Bourdieu itu kan seperti itu. Terus habis gitu ada juga modal, apa namanya, kecantikan, mereka harus cantik, itu kan modal juga. Keahlian, kemudian modal cantik gitu kan, belum lagi nanti modal untuk membangun hubungan, relasi dengan orang, itu kalau istilahnya modal sosial gitu kan. Iya iya. Heeh, Jadi kalau identitas ini gini ya kira-kira ya, kalau biar mahasiswa juga paham, barangkali mereka sebenarnya punya identitas di keluarganya sebagai betul. apa gitu ya, Iya, heeh. dan di lingkungan pertemanannya sebagai apa, Iya, di desanya juga dianggap sama orang desa, iya, dia sebagai anak yang bagaimana, mungkin iya. alim dan sebagainya. Tapi Nah, begitu dia udah sampai ke panti pijat itu beda lagi beda identitasnya, lagi gitu ya. dan itu identitas yang tidak pernah di floor Heeh, keluar gitu. Tapi orang tuanya ketika nggak tahu ya? nggak Keluarga tahu nggak tahu. Sekarang profesi bayangin, mereka gitu. makanya, kadang-kadang, secara jujur nih Pak Heeh, Yuri, saya nggak pernah percaya di Instagram yang cewek pasang foto seksi-seksi kemudian menawarkan itu karena saya sering nggak percaya. Karena yang berdasarkan apa namanya, berdasarkan pengamatan itu justru rata-rata perempuan-perempuan yang pekerja panti pijat apa segala itu kalau di Instagram apa itu biasa-biasa aja. Malah oh, mereka sering posting lagi ikut pengajian gitu kan, pakai pakai heeh, pakai jilbabnya nikab gitu kan, pakai nikab heeh. lah. Yang cadar itu apa? Nikab bukan? Iya, Iya kan? iya, iya iya. Pakai kadang pakai nikab, kadang, syar'i gitu kan, di masjid gitu. Tapi kalau sudah balik ke Jakarta ya udah lepas semua. Berarti kan identitasnya kacau kan itu. Jadi mereka Sebenarnya. nggak menampilkan bahwa mereka
cewek di panti pijat di Iya, Instagramnya itu nggak pernah ya? sama sekali nggak kelihatan. Bahkan ketika mereka berada di tempat pijat pun juga mereka nggak mau memposting apapun di media sosial, gitu. Oh, oke Heeh, oke oke. gitu. Jadi Iya iya iya. mereka hanya mengandalkan jadi supaya itu ya mereka fotonya biasa aja dan itu mereka sudah punya koneksi tamu, gitu kan. Heeh, Tapi kalau di media sosial mereka nggak nampang yang kayak gitu iya banget. iya. Itu ya enggak, gitu kan. Iya Ya, iya. tapi ini di luar koridor itu ya, di luar koridor yang ada yang menjajakan lewat Twitter gitu kan memang sengaja kan pasang fotonya Kalau vulgar. itu kan yang benar-benar itu kan PSK profesional Iya, ya kayak begitu heeh. ya. Tapi Kalau kalau ini kan sebenarnya nggak, dasarnya kan dia sebenarnya pemijat gitu, iya gitu. Jadi tukang pijat. rata-rata informan yang saya Ya, wawancara itu justru mereka biasa-biasa aja penampilannya. ya, Bukan yang terus ya, ya. ekstrim banget gitu ya, bukan. Nah, itulah makanya saya bilang ini kacau ini. Makanya rumusan masalahnya adalah ada konflik kan, identitasnya itu kan Konflik jadi identitas. iya kan di tempat asalnya kayak gini, tempat pijat dia kayak gini gitu kan. Nah, itu udah terjadi tuh konflik identitas kan. Nah, dari konflik identitas itulah yang ditelusuri itu berdasarkan apa? Kebiasaannya, Ya, modal apa yang perlu mereka miliki, terus bagaimana strategi mereka untuk bisa survive di dalam lingkungan nah, sosial seperti itu. Nah, itu rumusannya. oke. Oke, menarik banget. Oke, itu tadi ya mengenai permasalahan. Iya, Kenapa sih heeh. Om Gora ini kok tiba-tiba dalam tanda kutip jadi berminat, bukan berminat sama itunya orang ya, maksudnya bukan berminat sama orang yang pemijatnya, tapi berminat untuk meneliti gitu ya. Menelitinya. Berminat untuk meneliti. Ya kita mesti Eee, hati-hati, ini yang nonton bini nonton juga tuh. Oke, Oke baik. oke oke. Sekarang Ya. kita masuk ke babak yang kedua. Segmen yang kedua mau babak kedua. Wesih. Jadi kayak Bab tadi kan. babak Segmen yang kedua ini adalah oke Om Gora, segmen yang kedua ini kita mau tanya nih mengenai teorinya tuh yang dipakai apa sih, teori atau konsep untuk penelitian ini, karena kita perlu kalau untuk meneliti kan kita perlu apa namanya pisau bedahnya gitu ya buat Iya, analisisnya gitu. Nah, mhm. untuk meneliti ini pakai apa nih buat teorinya dan metodenya gitu? Kalau sebelum masuk ke semacam teori itu kan berangkat paradigma dulu ya sebenarnya. Jadi Ya. kalau saya udah melihat perspektif ini kan ada upaya tujuannya itu adalah mengadvokasi para pekerja kan, Oh, membela kepentingan pekerja, mengadvokasi. betul. Sekaligus tadi kan yang kita lihat fenomena mereka seperti ini kan harusnya kita juga berikan enlightenment, pencerahan Ya, itulah kepada masyarakat. Masyarakat harus tahu ini tujuannya apa, gitu kan. Masyarakat seperti ini itu seperti apa, kehidupan mereka seperti ini kenapa. Jadi jangan selalu mudah masyarakat memandang bahwa mereka adalah pekerja kotor, sampah masyarakat, terutama ya, kaum perempuan yang apa namanya kaum perempuan yang sensitif gitu kan, ya, bahwa oh perempuan-perempuan gitu kotor dan sebagainya gitu ya. Ya namanya perempuan gitu kadang-kadang suka main perasaan. Jadi kadang-kadang ada logika yang harus kita pahami bahwa kehidupan mereka itu juga sebetulnya juga ya kehidupan yang normal. Mereka juga ya, menginginkan kehidupan normal, tapi gimana gitu kan. Nah itu kan ya. berarti ada enlightenment tuh, ada tujuan enlightenment-nya. Sehingga disitulah kalau kita rangkum tiga itu kan menjadi paradigma kritis. Nah Hmm. dalam paradigma kritis itu kan tadi yang saya katakan ada advokasi, pembelaan terhadap mereka, memberikan pencerahan kepada masyarakat itu dan juga nanti ada tujuan kita mereka dipekerjakan oleh satu institusi satu instansi mereka di sektor informal dibayar itu paling hanya mereka tidak ada punya gaji bulanan tapi mereka dibayar per tamu gitu kan ya sementara pembayaran per tamu saja itu bisa harganya tinggi mereka cuma dapat berapa tapi instansinya bisa dapat gede berarti ada persoalan kapitalisasi kan di situ kita Instansi ini dalam arti ininya ya, panti eh pijatnya ya? panti pijatnya. Ah, Berarti kan ada pandangan ideologi, prinsip dasar ideologi di situ yang harus dibongkar, ya, ya kan? Berarti ini ada tujuan ideologinya ini apa? Apakah sekedar kapitalisasi kan kalau kita bicara kapitalisme itu kan general banget kan, sifatnya itu kan dia luas. Padahal kapitalisasi atau kapitalisme ideologi itu kan ada pengerucutan kembali di situ. Cuman kalau yang seperti ini apa namanya kalau saya lihat ketika di awal penelitian saya bilang bahwa satu novelty saya nanti ke depan adalah satu bahwa ada persoalan yang sebetulnya berbeda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kebanyakan pekerja-pekerja seperti itu adalah korban-korban trafficking semua kan. hmm, Penjualan-penjualan perdagangan manusia yang dilakukan di pelabuhan, di penerbangan atau di mana gitu kan. Mereka hmm, diperdagangkan, dipaksa dijual.
ternyata mereka juga bukan manusia yang terpaksa loh. Mereka mau keluar Dengan kapanpun, kemauan sendiri. kemauan sendiri, dan mereka bisa keluar kapanpun, asalkan Oh. mereka tidak melanggar kontrak, kan gitu kan. Mereka Heeh, bisa heeh. mereka bisa keluar kapanpun itu yang mereka mau, dan nggak ada paksaan, nggak ada itu, nggak ada. Jadi makanya satu novelty yang ketika awal saya bilang, ini penelitian-penelitian terdahulu itu mohon maaf gitu ya. Ini nggak enak nih, mudah-mudahan profesor-profesor zaman dulu nggak ada yang marah sama saya. Itu ya. Saya bilang, ini Eh, sistem prostitusi yang sekarang itu sudah nggak lagi zaman, udah nggak zaman namanya human trafficking, itu nggak zaman gitu. Sekarang Pak Yuri silakan lihat pemberitaan tentang perdagangan manusia terkaitan dengan pelacuran. Coba betul-betul dibaca betul di berita itu. Hampir nggak ada yang mereka betul-betul memperjualbelikan orang dengan cara paksa dipukuli apa itu, nggak ada. Justru perempuan-perempuan itu menawarkan diri pada mucikari supaya mereka diperdagangkan gitu. jadi kemauan sendiri sebetulnya Kemauan ya. sendiri. Makanya saya bilang ya, Iya. trafficking itu sudah nggak laku. Makanya saya bilang teori tentang trafficking atau konsep tentang trafficking itu udah nggak musim gitu loh. Udah Oke. nggak zaman. Karena mereka Oh, rata-rata menawarkan diri. Makanya novelty saya di sini itu, saya kalau mau klaim novelty dalam penelitian saya ini banyak sebenarnya. Ya. hmm. Pertama, saya tidak berbicara tentang soal eksploitasi, tapi yang saya bicarakan adalah tentang polanya mereka, kebiasaan hidup sehari-hari, culture mereka. Yang kedua, novelty saya itu adalah satu, bagaimana sih cara mereka dibentuk itu, dengan cara seperti apa, hasilnya itulah akan menjadi nilai kebaruan. Karena sebetulnya Hmm. yang selama ini pembentukan terhadap pribadi prostitusi itu sebetulnya juga, kalau boleh Ah, saya katakan, itu sudah klasik banget gitu loh yang ada pada riset ya. sebelumnya. Maka dalam riset saya ini Oh. kebaruannya, saya bilang saya klaim banyak gitu kan. Aha. Tapi ya mohon maaf, kadang-kadang apa namanya, ada suka nggak terima dan lain sebagainya. Kalau saya bikin bikin satu klaim baru gitu, ya it's okay, nggak apa-apa. Gitu Ilmu kan, apa sosial ya bro ya. ilmu sosial kan memang kayak gitu. Tapi kalau saya buktikan, saya bisa buktikan. Jadi bukan itu. Nah, itulah makanya saya bilang bahwa kalau ditanya novelty-nya apa dari awal rencana penelitian, saya bilang ya itu tadi. Itu Heeh, novelty-nya, nilai kebaruannya banyak. Saya heeh. gitu. Nah, itulah hasil penelitian itu, nanti saya bisa buktikan bahwa apa yang menjadi riset-riset sebelumnya itu banyak yang, saya mohon maaf, itu banyak penelitian itu sudah nggak zaman kalau saya bilang di Hmm. sekarang gitu. Iya, menarik nih. Menarik. Iya. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi, Nah, karena paradigmanya kritis dan yang saya telusuri adalah trajektori ya. Trajektori itu kan perlintasan. Jadi perlintasan kehidupan manusia, bagaimana cara dia survive. Bukan saya hmm, melihat cara dia dieksploitasi, bukan. Caranya dia harus survive, membentuk membentuk pribadinya, kebiasaan sehari-hari, bagaimana ya, cara dia bisa membentuk modal, membangun modal baru, mencari modal baru dalam hidup ya. itu. Nah, yang sesuai dengan riset itu, dengan teori itu ya Bourdieu itu. Pierre Bourdieu itulah. Oh, jadi pakai pakai Bourdieu ya. Bourdieu itu. Jadi Bourdieu itu betul-betul dia melihat manusia itu kan, makanya dia mengkritisi pandangan Marx ya. Bourdieu itu, Hmm, Marx itu kan terlalu bicara tentang soal ekonomi, ya. suprastructure, infrastruktur, suprastruktur, bahwa Heeh. pembentukan manusia itu kan didasarkan pada basis ekonomi. Hmm, Bourdieu mengatakan nggak bisa kalau hanya berbicara tentang persoalan ekonomi. Masalah Bourdieu ini kan sudah melampaui neo-Marxis juga kan, kalau saya bilang, karena dia bilang dia sudah tidak lagi bicara bahwa labor itu, persoalan labor atau perburuhan itu terkadang bisa terjadi bukan karena masalah instansinya, tapi bisa terjadi karena hmm, faktor manusia itu sendiri gitu. hmm. Iya, Itu iya, iya. kalau kita mengacu pada pandangan sosiologi klasik kayak misalnya Emil Durkheim itu kan tentang Heeh, pembagian kerja pada heeh. labor gitu kan. Ini justru si siapa namanya Bourdieu itu mengatakan bahwa labor itu sebetulnya bukan, perburuhan itu bukan berarti bahwa itu harus selalu bicara tentang persoalan penindasan industri kepada manusianya. Tapi Heeh. terkadang manusia itu sendirilah yang terbudak oleh dirinya sendiri untuk menjadi buruh bagi dirinya sendiri. Hmm, Melalui apa? Ya melalui kulturnya mereka, kehidupan hmm. sehari-harinya mereka, pembentukan modalnya mereka. Itu ya. Nama nama teorinya apa, Bro? Untuk yang Pierre Bourdieu ini? Jadi Bourdieu itu sebenarnya tidak punya satu teori khusus justru. Dia Ya. nggak punya gitu. Walaupun kemarin itu banyak memperdebatkan itu teori Bourdieu, bukan. Itu bukan Hmm. teori. Bourdieu itu dengan tegas mengatakan itu adalah konsepnya dia. Gitu. Konsepnya dia itu habitus dan ranah. Habitus. Kalau tadi kita bicara tentang kebiasaan manusia di dalam lingkungan sosial itu membentuk norma-normanya dia dan membentuk dirinya dia, nah itu Ya. disebut dengan habitus. Ranah itu apa? Ketika orang membentuk kebiasaan itu
berada pada satu lingkupnya itu dan mereka dibentuk di situ, maka lingkup yang membentuk itulah disebut dengan arena atau kita menyebutnya dengan ranah. Makanya Bourdieu kan punya satu rumusan itu kan habitus dikali ranah plus modal sama dengan praktik kan. Nah, modal itu kan berarti apa? Modal itu adalah hal yang harus dimiliki oleh si individu itu. Kalau kita mau hidup di dalam lingkungan masyarakat kan kita harus punya modal. Modal apa? Minimal kita mau punya modal bergaul, modal berhubungan dengan masyarakat. Terus kita punya modal keahlian apa? Berbicara. Itu kan modal. Nah, modal simboliknya apa? Minimal kita punya prestis lah di masyarakat itu jangan sampai kita dipandang rendah. Nah, terapis itu kan ketika mereka kembali ke wilayahnya, ke kota asalnya, berkumpul dengan lingkungan sosialnya, justru mereka berupaya untuk terlihat prestisnya itu adalah sebagai orang yang baik-baik. Sebagai manusia baik-baik, orang baik-baik kan gitu. Tapi ketika berada di tempat kerjanya, instansi ya, prestis mereka adalah cantik, seksi, mulus kan gitu kan. Beda kan? Di desanya pakai itu ya, pakai jilbab, pakai itu Iya. burka gitu. Dan itu cara dia membangun prestis yang dengan cara berbeda. Selain itu, mereka kalau nggak berprestis seperti itu, mau pakaian seksi, mereka nggak bisa kumpul kan dengan lingkungan sosial yang normal. Makanya mereka cara mengcovernya seperti itu, termasuk mengcover nama. Mereka punya nama asli. Gitu. Oh, yang dipakai tapi di panti pijatnya beda lagi ya? Iya, beda. Dan kadang-kadang bisa jauh banget gitu kan. Ini nama aslinya siapa? Nama aslinya Yuri. Tapi nama samarannya siapa? Reno atau Nero kan gitu. Ada nama pagi, ada nama siang gitu. Nah, iya. Kalau di rumah namanya siapa? Yuri. Kalau di kampus namanya siapa? Sorry. Kalau di kampus sama siapa? Yuri. Di rumah siapa? Nero. Nero. Aduh, nama rumah sama nama kampus. Ya sama kayak gitu. Kalau kemudian kalau kita masuk ke itunya ya, masalah metodologinya. Nah, ini kira-kira cara metode untuk penelitiannya kayak gimana, Om Gora? Metode yang mana? Yang untuk penelitian ini pengumpulan data atau pengumpulan dari sisi prosesnya, metodenya, pengumpulan datanya, kemudian waktunya berapa lama, lalu gimana nih cara untuk memproses data-data tersebut? Jadi justru ketika pengumpulan data itu pertama saya pakai sistem snowball sampling kuanti, gitu kan. Jadi itu dilakukan dengan cara. Ini di mana? Itunya? Surveinya, lokusnya itu di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Ada 3. Wah, itu wilayahnya. Keren. Keren, iya. Pusat plus. Nah, habis gitu, bukan Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Ya, Jakarta Pusat memang itu. Sentral, karena 3 ini sentralnya besar. Waktu itu dapat data dari Pemda DKI juga. Itu kawasan industri hiburan ya, namanya kan industri hiburan itu. Itu ada menurut data Pemda DKI yang terbesar itu justru ada di 3 wilayah itu, gitu kan, yang berkaitan dengan praktik prostitusi ataupun pijat plus itu. Nah, berdasarkan 3 wilayah itulah kemudian menggunakan sistem cluster sampling juga, gitu ya, snowball sampling yang diambil dari segmen-segmen yang berbeda. Itu survei. Nah, mungkin yang jadi tanda tanya adalah cara mensurveinya gimana, gitu ya. Pertama, satu, kita menggunakan teknik yang namanya hubungan ibaratnya pendekatan intim gitu ya. Nah, intim itu bukan berarti XX ya, maksudnya intim itu pendekatannya. Jadi intim itu betul-betul yang dekat dengan si terapisnya, dekat sama si mucikarinya. Ya, kadang-kadang harus sedikit mengorbankan iman lah. Maksudnya gini, mengorbankan iman itu bukan berarti itu main sama cewek, enggak. Kayak contoh ikutan minum misalkan gitu ya, atau karaoke gitu. Nah dari situ kan kita bisa mengorek informasi itu dia dengan sendirinya, dengan otomatis. Dan untuk teknik teknik pengumpulan datanya pun yang saya lakukan adalah cara-cara Intel sebenarnya. Jadi waktu itu punya flash disk yang bisa ngerekam itu ada. Itu saya taruh aja flash disknya di mana. Terus sempat punya kancing rekam itu ada. Kancing taruh di sini ada memang gitu. Banyak di e-commerce banyak kok itu, beneran harganya murah-murah. Oh, jadi ini benar-benar itu ya metodenya in-depth interview, kemudian juga
mereka nggak tahu sama sekali, mereka diteliti gitu ya, Iya, gitu ya kira-kira ya? iya seperti itu. Dan alat-alat gitu kan murah, sama kamera mini itu kan murah, itu banyak 200 juga Iya udah iya, dapat gitu kan. iya. Nah, jadi pengumpulan data bahkan kadang-kadang pakai smartphone juga kayak gini kan. Jadi Wah, pakai smartphone, taruh nggak aja ketahuan. smartphone-nya bisa ngerekam secara otomatis gitu kan. Heeh, heeh. Nah, Tapi mereka cuman nggak tahu lagi direkam gitu ya. nggak tahu lagi direkam. Tapi ya ujung-ujungnya dari sekian data yang saya kumpulkan, kan ada apa penelitian saya ini kan ada sumpahnya. Heeh, Sumpahnya itu melalui ethics commissioner kan. Waktu itu heeh, ethics commissioner-nya di Universitas Atmajaya waktu itu. Saya melalui ethics commissioner dan ketat banget ujian etikanya kan ketat itu ya. Nah, pada waktu itu tidak boleh ada dokumentasi apapun kecuali dokumentasi tertulis. Bayangin. Tidak boleh foto, video, audio itu tidak boleh dieksplor atau ikut dipublikasikan dan hanya heeh. boleh dokumentasi dalam bentuk tertulis. Jadi Lah, kalaupun nanti pengumpulan disertasi dalam bentuk CD itu tidak boleh ada foto, video, audio itu nggak boleh ada, harus tertulis. Jadi sekian data yang dikumpulkan ya udah paling transkip, di verbatim. iya verbatim gitu kan, bukti kan mau saya tunjukkan kepada penguji juga aturannya sama si Dewan Etik Komisionernya juga nggak boleh. Jadi alat segitu banyaknya itu ya kayak nggak ada gunanya gitu kan. Jadi ya akhirnya saya ngumpulin data-data visual itu sebetulnya juga menurut saya sih kayak nggak ada gunanya gitu. Akhirnya justru data-data visual itu memang saya persiapkan. Heeh. Tapi yang paling banyak dipakai justru data audio gitu kan. Untungnya kayak misalnya Oh, tadi kayak ini flash disk bisa ngerekam. Ya udah Pak, rekam flash disk itu saja yang bisa dipakai. audionya bisa dipakai gitu ya. Iya, video sama itunya nggak bisa. Kalaupun video yang bisa dipakai, video pun juga paling hanya bisa untuk ngambil gambar karena audionya nggak ketangkap gitu kan. Ya udah, Oh, jadi tapi ngomong-ngomong kenapa di Atmajaya ya? waktu itu yang saya ambil memang Dewan Etik Komisionernya waktu itu Atmajaya dan memang nggak ada lagi sih waktu itu nggak nemu sih. Dari Hah? site yang nyuruh ke Atmajaya waktu itu? Enggak, dari saya sendiri dan dari Heeh. saya ada saran juga dari pembimbing gitu kan untuk apa namanya dimasukkan ke Dewan Etik Komisioner gitu kan. Nah, waktu itu Oh, nggak tahu itu Dewan Etik Komisionernya siapa, dapat arahan pembimbing di Atmajaya, ya udah ngikut aja kan. heeh. Dan sempat ibaratnya kita udah kayak diuji aja di sana gitu kan, tapi hanya uji etikanya saja. Jadi Oh, gitu. sempat kemarin Heeh. apa namanya dalam hal pengumpulan data hasil verbatim itu kan sempat di cross check tuh sama pembimbing juga kan. Tapi ya Ya, banyak sorry. uh, Promotor Pak Pinky ya, promotor. ya, tapi yang waktu itu menyarankan Pak Michael 2, Pak Michael Oh, 2. oh iya, Karena itu kan Kopro ya, Kopro Pak. ke promotornya. Tapi pada waktu di cross check itu berdasarkan data itu memang saya nggak pakai data audio, data video nggak saya lampirin apa gitu. Tapi ternyata data data tertulis saya itu ternyata vulgar banget. Aduh, kata-kata itu bahasa banyak banget. Lampiran jadi udah kayak mirip stensilan gitu bro. Iya, Jadi di lampirannya itu kan, iya, lampiran ini verbatim tuh. Jadi iya. verbatimnya udah, tapi Nah, kita nggak kenal, nggak tahu yang iya. namanya stensilan. Kalau zaman kita yang tahu stensilan tuh. Iya, jadi heeh, jadi di verbatimnya itu, bahasanya banyak yang vulgar, langsung disuruh Sensor. sensor. Ya udah, anggapannya tipu katanya gitu anggapannya. Nah, Aduh. itu pengumpulan datanya. Seru sih, pengumpulan datanya seru dan nggak bisa kita lakukan 1 hari 2 hari. Sebetulnya memang nggak pernah saya sarankan itu di ranah S1, memang nggak pernah karena Iya, teknik pengumpulan datanya itu lama dan susah juga karena iya. tipikal penangkapan data itu memang wawancara mendalam itu kan nggak bisa hanya sekedar udah Heeh, kita ketemu sama narasumber 1 hari terus kita wawancara, nggak heeh, bisa kayak gitu. heeh, Ya kan? Kita harus kenal dekat sama si pemijatnya. Kita kenal dekat iya, pemijatnya, kita sampai datang ke rumahnya, wah kita samperin, kita ini. Bahkan mereka pun kalau sudah terbuka sama kita, itu kalau penetrasi sosial kan ada istilahnya itu, ketika sudah intim itu kan mereka akan membuka gitu kan, heeh, siapa. Nah, ketika ada istilahnya mereka membuka diri dalam apa namanya self disclosure-nya itu, nah itu mereka baru bahkan foto-fotonya pun bisa ditunjukin gitu. hmm, Bahkan, mohon maaf, fotonya dia main sama tamu, yang rekamannya sama tamu aja bisa ditunjukin sama kita itu tanpa canggung gitu kan.
Cuman aku waktu itu takut minta data gituan karena takutnya nanti transaksi. Waktu itu ada pikiran jeleknya, wah kalau Ya. itu kayak gituan dikirim bisa mampus lah aku kena undang-undang ITE kan gitu. Jadi ya hanya sekedar dilihat aja gitu. Aduh. Tapi Gitu. itu bro, itu yang disebut dengan in-depth interview ya sebenarnya ya. Iya, Jadi kalau indep. buat mahasiswa S1 ini sekalian saya jelasin kalau in-depth interview itu bukan kita cuma sekedar ketemu sekali gitu ya, Iya, nanya gitu, bukan itu. Tapi yang seperti yang dilakukan oleh Mas Radita Gora ini. Jadi iya. ketemu berkali-kali ya, kemudian ada upaya untuk melakukan apa namanya pendekatan supaya mereka kemudian lebih terbuka dalam informasinya gitu ya. Itu yang kalau dalam kualitatif disebut dengan raport gitu. Iya, Bos, rapot, benar itu benar. artinya mereka apa namanya satu teknik untuk Hmm, interview tapi bukan nggak seperti yang kuantitatif gitu kan ngasih kuesioner, tapi hmm, dia harus bisa berkali-kali gitu dan di situ betul. harus kelihatan kesulitan-kesulitannya gitu. Bagaimana si apa Iya, namanya si peneliti bisa hmm, tembus sampai hmm, bisa dapetin banyak info dari si itu dan iya. mendapat kepercayaan penuh dari si Hmm. orang yang jadi informan gitu. Dan Nah makanya gitu. makanya saya nggak pernah menyarankan di level S1 itu wawancara mendalam. Walaupun banyak kalau saya lihat di S1 itu kan wawancara mendalam-mendalam. Padahal yang mereka lakukan kebanyakan nggak mendalam. Iya, nyebutnya Mendal mereka sering di skripsi nyebutnya in-depth in-depth, interview, padahal padahal enggak, bukan in-depth interview. Cuma enggak. ketemu sekali, Ketemu kemudian sekali. udah gitu. Iya, Iya. nggak sesimpel itu. Saya melakukan penelitian dengan in-depth itu betul-betul in-depth itu baru 2 kali loh, jujur ya. Ya, Itu disertasi kemarin. Kemarin ini baru kemarin itu baru menyelesaikan penelitian tentang kebudayaan topeng Malang. Nah, boleh nih hmm, kapan-kapan saya share nih ke mahasiswa ya gitu ya. Jadi penelitian topeng Malang itu saya sampai tinggal di wilayah Kedung Monggo Malang itu kemarin berapa bulan itu? Dua tiga bulanan gitu ya, 2 bulan 3 bulan. Terus kebetulan kan wilayah sana itu waktu itu almarhum adik ipar kan meninggal dunia pada waktu itu. ya, Saya sempat ke sana, ya sempat berinteraksi lagi dengan orang-orang di sana, gitu kan. Nah itu pun artinya saya harus membutuhkan waktu itu nggak mungkin sebulan 2 bulan kan, untuk ya, bisa berkontak langsung, ya. termasuk dengan wilayah di Surabaya sampai ke beberapa kota. Makanya teknik yang seperti ini nggak pernah saya sarankan di ranah S1. Kalau S1 Eh, mungkin mulai saya sarankan ya wawancaranya terstruktur saja gitu kan. Artinya ya, ketemu orang, agak berat. Ya, gitu. Kalau in-depth itu luar biasa loh, nggak sesimpel itu. Saya nggak pernah menyarankan di in-depth itu. Yang kedua, ya, untuk apa namanya teknik pengumpulan data itu pun harus juga disertai dengan pencatatan. Nah, eh, pencatatan itulah yang nanti yang akan menjadi poin-poin kita disesuaikan dengan transkrip yang nanti akhirnya kan kita masuk ke ranah coding kan. ya, bikin coding. Open Eh, coding, axial, selective coding gitu selective ya. coding. Tapi pada waktu disertasi karena waktunya mendesak sebenarnya ya, Iya. proses open dan selective coding saya itu nggak saya lakukan secara manual sebenarnya, gitu. Oh, jadi gimana? Pakai N5O waktu itu. Jadi Oh, pakai untuk melakukan itu kan. Jadi open codingnya ini selective. Nah, begitu ketemu di poin terakhir selective itu baru saya lakukan secara manual karena disesuaikan dengan konteks teorinya. oke. Gitu. Kalau nggak gitu waktunya nggak kekejar gitu. Makanya waktu Itu itu ya gimana? berapa totalnya informannya berapa ya, Bang? Dari Dari pemijat gitu. jadi gini, waktu itu kan saya sebelum melakukan terjun ke lapangan itu melakukan survei dulu, Iya. penyebaran kuesioner elektronik melalui Google apa namanya Google Form ke Ini jadi kayak kuanti ya. Pertama pakai kuesioner dulu ya pakai kuesioner dan saya tidak untuk untuk menyeleksi menyeleksi informan itu, gitu ya. betul. Dan saya tidak melakukan yang namanya analisa regresi gitu nggak sampai ke Nah, tingkat regresi, juga saya nggak nyampe ke korelasi itu nggak nyampe, apalagi determinasi gitu nggak nyampe. Jadi paling hanya sampai di pengumpulan data begitu masuk cross tab ya, namanya tabulasi, sorry tabulasi silang itu loh, cross tabs itu kan, nggak nyampe ke uji validity juga nggak nyampe gitu. hmm, Itu enggak. Karena itu melalui data-data cross tabs dan saya juga udah pasti ketika diukur dalam distribusi normal, distribusi data udah pasti nggak normal. Makanya non parametrik sifatnya. nah, Nah, saya karena menggunakan data nominal, non parametrik menggunakan analisa faktor untuk bisa menemukan ada berapa faktor yang paling dominan membentuk para pekerja. Kan ada dalam field itu kalau nah, habitus itu kan pembentukan
praktik manusia, menurut Bourdieu, di bukunya Distinction itu ya, itu yang paling utama adalah kita harus mengidentifikasi arenanya juga. Arenanya itulah. Menentukan arena itulah dilakukan dengan cara faktor itu tadi. Jadi faktor apa yang paling dominan membentuk berkepribadian bukan kepribadian. Jadi membentuk diri pekerja itu melalui analisa faktor. Di SPSS kan ada itu, analisis faktor. Nah, analisis faktor itu ada berapa faktor yang ditemukan? Kemarin ketemunya ada 5. Nah, dari 5 faktor ini berarti ada 5 faktor, berarti itu nanti dibagi menjadi 5 klaster. Nah, dari 5 klaster ketemu tuh karakternya. Satu klaster itu apa saja karakter informan, klaster 2 karakternya apa, klaster 3 dan sampai 5. Masing-masing itu. Nah, itu baru kita harus cari terapis yang harus sesuai dengan karakteristik klaster. Astaga. Nah, waktu itu saya sudah kenal terapis itu kan udah banyak. Jadi saya udah tahu, oh klaster pertama itu orangnya yang ini, klaster 2 yang ini, klaster 3 yang ini gitu. Gitu. Dan analisa klaster itu kan akan mengetahui mana yang kelas atas, mana yang kelasnya bawah itu ada. Mana yang terapis murahan, mana terapis yang mahal itu ketahuan itu dari klaster. Dari klaster itulah cara saya menentukan informan. Ketemu kan ada 5 klaster, maka ada 5 informan. Gitu. Sebetulnya sebetulnya waktu itu satu klaster itu bisa saja mau saya misalkan satu klaster bisa jadi 3-4 orang. Tapi ternyata ketika kita coba dengan combine-nya snowball sampling, satu klaster aja udah jenuh. Gitu. Satu informan aja udah jenuh. Totalnya jadi cuma 5 informan? 5 informan, ya, dengan klaster yang berbeda, karakter yang berbeda. Dan ini kelima-limanya waktu itu sudah ketemu pada titik jenuh. Gila. Dengan snowball jadi sampling. dari 5 informan itu bisa 800 halaman, gimana ceritanya itu? Nah, panjang ya? Jadi masing-masing karena semuanya omongannya panjang banget ya? Panjang, dan masing-masing kan memang saya waktu itu karena in-depth ya, sifatnya kan in-depth, dan saya menggunakan metode lah ini yang di triangulasi ini yang orang banyak yang nggak pakai itu ada namanya metode historical. Di rata-rata triangulasi kan nggak ada yang menggunakan itu kan. Kalau triangulasi kan rata-rata kredibilitas, kualitas, terus apa lagi itu? Transferability. Tapi kan tidak pernah ada yang memakai historical. Nah, Bourdieu menggunakan itu, historical. Jadi Bourdieu, historical itu artinya menelusuri sosial historisnya si terapis ini, jejak historisnya dia seperti apa. Gitu. Jadi menentukan klaster dan faktor itu pun dari Bourdieu juga, di buku Distinction ada itu. Makanya dia Bourdieu itu bukunya itu kan kalau yang tebel-tebel itu yang bicara tentang social factor, structural economy society, itu pasti ada data statistiknya semua, pasti. Lihat aja itu di bukunya Bourdieu itu. Nah, kemudian saya betul-betul pada waktu itu ya boleh saya katakan itu ibarat setengah roh saya itu udah Bourdieu sudah. Setengah roh itu kalau saya mau bilang. Karena waktu itu agama Bourdieu gitu. Agamanya Bourdieu. Agamanya Bourdieu. Pak, saya sempat kepikiran loh, Pak. Soal saya disertasi itu pingin rasanya pergi ke Prancis, datang ke makamnya Bourdieu, mau saya lempar sandal. Gedek banget. Susah. Pemikirannya sampai sejenius itu gitu loh. Iya kan? Keren. Nah, teknik itu metode kan biasanya ada metode transferability. Tapi tidak pernah ada yang menggunakan historisitas itu kan nggak ada, itu diakronik kan. Nah, itu metode itu saya pakai gitu. Di Bourdieu itu memang dipakai. Makanya ada yang disebut dengan analisa sosial historis. Itu metode triangulasinya historis. Makanya dalam paradigma kritis yang saya pakai untuk bisa menjelaskan tentang kapitalisme gaya baru, itu ada namanya historical situateness. Dan itu memang berlaku. Di Bourdieu itu dipakai. Sampai teknik analisis data yang saya pakai mungkin bisa dikatakan pakar lain nggak ada yang punya itu ya. Namanya itu adalah... Dideketin bro, suaranya bro. Oh iya. Udah. Agak kejauhan. Aman. Iya. Ada satu metode yang di Bourdieu khusus, ini betul-betul Bourdieu yang punya ini ya. Itu namanya generative structuralism atau strukturalisme generatif. Ada beberapa ahli postmodern itu mengatakan strukturalisme konstruktif, tapi lebih umumnya itu strukturalisme generatif. Jadi itu melihat dari dua sisi. Ada objektivis dan intersubjektivis. Kalau fenomenologi kan subjektivisnya. Nah, kalau kita metode ini, saya ambil contoh seperti struktural method itu kan lebih ke objektivis. Kayak Ferdinand de Saussure, strukturalisme itu kan lebih ke objektivis. Kalau fenomenologi kan subjektif.
Bourdieu itu menggabungkan dua ini. Makanya dia namanya metodenya adalah metode jalan tengah kan. Gitu. Nah, metode jalan tengah ini makanya untuk bisa membedah ini saya mengcompare dengan double hermeneutik gitu. Hermeneutika ganda dari punyanya Giddens untuk melihat sektor makro, mikronya seperti apa. Jadi ada agent makro, agent mikro, struktur makro, struktur mikronya gitu. Nah, itu baru nanti saya lihat bagaimana habitus itu kan di aspek mikro, ranah itu kan di aspek makro. Nah, itulah yang kemudian saya bedah. Semuanya rinci satu persatu, jadilah 800 halaman. Jadi buat teman-teman mahasiswa S1 nih, kayak lebih gampang ya. Jadi modelnya yang dipakai oleh Pak Gora ini, itu dia pakai mix method. Betul ya, Nah, Om Gora ya, mix method. Jadi gampangannya seperti itu. dari sekian banyak para pemijat plus-plus yang ada di Jakarta Pusat, ya, kemudian Jakarta Barat sama Jakarta apa tadi Utara ya? Atau Jakarta apa tadi? Pusat. Jadi pusat, barat, timur. Barat dan timur. Ya, Kemudian di itu dulu ya, pakai kuantitatif, dicari, diseleksi dulu, lalu sampai akhirnya ketemu, dipakai kuesioner dulu ya. Pakai kuesioner, lalu akhirnya sampai ketemu yang memenuhi apa syaratnya, lalu akhirnya dapat yang 5 orang. 5 orang informan inilah gitu ya, yang nanti akan dipakai buat apa di wawancara gitu. Lalu setelah itu di coding tadi ya, sempat di coding dengan open coding ya. Iya, open coding gitu ya. Jadi nggak sampai selektif. open Excel-nya saya pakai N5O, ketika menselektif itu baru manual. Gitu. Open sama Axial-nya menggunakan N5O, ya kan? tapi yang selektifnya baru yang manualnya. Manualnya. Gitu. Karena kalau nggak begitu kan nggak bisa disesuaikan dengan konteks teorinya kan. Nah, konsep-konsep dan teori. Kalau teorinya udah pasti adalah social critical kan. Teori kritis sosial. Kemudian di ujungnya diolah lagi pakai teori kritisnya Bourdieu. Arena dan Canisius. Betul. Gitu. Tapi justru luar biasa itu. Justru yang ditemukan di luar ekspektasi. Jadi novelty-nya bisa lebih banyak justru. Nah, sekarang kita masuk nih ke bab terakhir. Gimana jadi novelty apa yang didapat untuk di kesimpulannya? Jadi kalau di kesimpulan novelty yang paling besar itu jadi begini. Pertama, mereka modal itu memang memegang peran paling besar sebetulnya. Jadi Bourdieu kan selama ini kan selalu menekankan bahwa modal terbesar dari manusia itu kan adalah modal budaya kalau nggak salah ya. Karena pada mungkin kalau abad dulu itu mungkin nggak bisa kayak sekarang ya. Kalau dulu kan orang betul-betul kalau mau hidup di masyarakat harus punya skill gitu kan. Tapi kalau sekarang orang kalau mau survive itu bukan skill, tapi adalah koneksi, ya kan? Koneksi. Pak Yuri mau pinter kayak apapun sama orang bodoh, tapi kalau dia punya koneksi jaringan yang bagus, kalah Pak Yuri. Itu zaman sekarang. Ya mungkin beda zaman ya kalau saya bilang. Jadi pertama kalau saya lihat mengenai metode modal, pertama modal budaya itu sebetulnya juga nggak begitu berperan di dalam hal ini, karena sebetulnya yang paling berkesan itu adalah modal sosial. Jadi modal sosial itu besar di dalam para terapis pijat, dan ini banyak yang bertentangan dengan beberapa penelitian Bourdieu yang lain yang kebanyakan mayoritas memprioritaskannya adalah modal budaya. Modal sosial ini contohnya apa, Bro? Pertemanan, relasi, koneksi, relasinya jaringan. Itu yang membuat dia bertahan dan kemudian tetap dalam itunya ya, zona nyamannya dia. Zona nyaman. Di tengah-tengah dalam penelitian saya itu pernah saya meneliti maaf ya mau ngomong nggak enak ini. Jadi terapis cantik dengan yang nggak cantik gitu. Gitu ya, terapis yang cantik dengan nggak cantik. Tapi jumlah tamunya itu bisa banyak yang nggak cantik. Kan jadi tanda tanya. Oh bisa? Iya. Gimana ceritanya? Nah, tapi ada juga yang cantik banget kalah dengan yang primadona. Primadona itu cantik tapi nggak secantik yang ini. Primadona itu berarti dia idamannya para pria lah ibaratnya gitu. Padahal kalau dilihat cantik ya biasa aja. Malah ada yang jauh lebih cantik dari dia, tapi nggak mau disukai. Yang ini kulitnya cenderung lebih gelap, yang ini kulitnya putih banget gitu kan. Justru yang putih banget cantik ini itu nggak banyak diminta. Orang banyak yang suka ke sini. Nah, pertanyaannya ini apa? Nah, kan jadi tanda tanya kan buat saya ketika itu di tengah-tengah penelitian. Kalau kualitatif kan begitu ya, Om ya. Jadi kalau kita di tengah-tengah itu kan begitu ada satu hal yang baru, kita bisa mempertanyakan itu kembali lagi pada teori kan.
Akhirnya saya menanyakan lagi berdasarkan teori modal, Heeh. apakah modalnya berbeda? Nah, begitu saya cari, ternyata kelebihannya si terapis ini, dia pertemanannya bagus dengan para tamu itu. Oh, oke. Jadi Heeh. iya iya iya. Nah, model Masalah relasinya ya, relasi sosialnya relasinya, bagus gitu ya. model Dibanding sama yang cantik sama tapi yang cantik, heeh, ap iya jutek. cantik tapi julid gitu. Cantik tapi julid, ketus gitu. Ketus. Ternyata modal yang ini itu pertemanan, itu yang mereka pegang justru. Loh, dan Oh, iya. sementara kalau sekedar keahlian memijat saja semua standar. Nggak ada yang Iya iya nggak iya. SOP-nya ada kok, memijat itu ada SOP-nya. Nah, mereka mijat aja ada punya SOP, punya standar. Tapi kok Heeh, yang membedakan di mana? Ternyata yang membedakan iya adalah modal sosialnya justru, gitu iya. kan. Nah, Heeh heeh. kalau soal pelayanan, mungkin pelayanannya kali yang situ lebih bagus daripada yang sana. Enggak, standar rata-rata. Heeh. Begitu aku tanya nih satu persatu nih, kamu melayani tamu dari atas sampai bawah gimana? Satu, satu, satu. Ternyata kalau kita sebetulnya juga kalau diambil itu benang merahnya sama kok. Tapi Heeh. yang membedakan adalah ya itu tadi, bagaimana dia berhubungan dengan itu dari kontak sosialnya, cara berkomunikasi, Heeh. memperlakukannya itu bagus memang. Dan itu yang sukses kalau saya lihat. Ya ibarat kalau orang Jadi orang kerja itu koneksi kan lebih heeh. menang daripada sekedar pinter kan. Iya, dan itu sah aja, itu, bisa kelihatan sih ya, yang kayak misalnya anak lulusan universitas sekarang yang pinter, Nah, IPK-nya iya, tinggi, IPK-nya tinggi, ya, 4,0, tapi eee, ternyata nggak bisa dapat kerja. Sementara ada yang IPK-nya cuma 2,5 gitu, tapi iya, ternyata bisa cepat 1 bulan nah langsung dapat kerja. nah, logikanya kan begitu. Iya, karena Makanya karena apa, koneksi, relasi gitu, ya bisa koneksi, juga. heeh, Jadi relasinya itu kuat. ternyata ada juga ya di apa, Iya, model di apa, heeh, kalangan para pemijat iya, plus-plus ini betul. ternyata juga terlihat juga gitu. Ya, dan novelty saya adalah menggunakan Bourdieu itu di dalam riset seperti ini. Itu belum pernah terjadi. Saya sudah nyari sampai ke jurnal internasional sekalipun nggak ada yang menggunakan Bourdieu di dalam penelitian prostitusi wajib pijat itu. Bahkan hampir nggak pernah ada kok penelitian tentang prostitusi pakai Bourdieu itu nggak bisa dikatakan hampir nggak ada itu. Saya udah search jurnal mulai dari nasional sampai internasional. Makanya saya berani klaim. Ini kebaruannya di situ. Yang kedua, kebaruan saya adalah menggunakan model ini ke dalam penelitian terapis pijat. Tapi kembali lagi, kadang-kadang ada orang bisa terima, ada enggak, kan gitu ya. Nah, Yang apa, heeh, yang pertama itu tadi, di kesimpulannya novelty adalah masalah modal, relasi sosial, relasi modal sosial, modal, modal relasi sosial, bilangnya betul. gitu, Iya, jadi bukan modal sosial namanya. modal sosial. Modal Jadi sosial ini yang bagaimana mereka kemudian iya, bisa berelasi dengan itunya dan itulah yang menjamin mereka bisa sukses gitu ya kira-kira ya? betul, iya. Bagian dari kehidupan mereka sehari-hari Mhm. gitu. Makanya Yang saya kedua, yang kedua menggunakan model Bourdieu itu strukturalisme generatif ke dalam lingkungan penelitian sosial mengenai itu. penelitian ini. Karena Selama belum ini nggak pernah ada gitu nggak ya? pernah ada. Selama ini kan Iya iya. penelitian gitu kan biasanya kebanyakan di ranah sosiologi itu mesti di rata-rata itu di sektor organisasi, perusahaan, gitu-gitu. Iya iya. Instansi, institusi Iya. pendidikan, nah itu sering. Bourdieu pun pernah menulis satu buku tentang habitus rana itu di sektor pendidikan, gitu Heeh, kan. Tapi kan, Bourdieu sendiri pernah menulis tentang, apa namanya, dominasi maskulin, bukunya. heeh. Itu ternyata berlaku di dalam hasil riset saya itu ternyata berlaku di situ. Malah saya menggunakan buku Domination Masculine, itu saya pakai ketika saya menemukan hasil penelitian seperti itu, saya langsung kaji. Baik itu dalam Oh, implikasi teori maupun di dalam refleksi hasil penelitian. Nah, itu heeh. langsung saya kaji. Langsung saya bongkar di situ kan. Ketahuan tuh. Jadi pencerahannya enlightenment kepada masyarakat itu bahwa ternyata para pekerja terapis itu pada prinsipnya adalah manusia normal. Sorry sorry, diulang Bro, halo halo? Iya iya, Nggak kedengeran tadi, bisa diulang? tes tes. Pencerahannya apa tadi? Iya, oke. Pencerahannya itu adalah kepada masyarakat. Pertama, di sini perterapis itu sebetulnya mereka adalah masyarakat atau makhluk sosial biasa. Mereka bukan manusia-manusia yang sebetulnya terlalu mencari perhatian, ya enggak, gitu kan. Mereka itu sebetulnya orang biasa. Mereka juga ingin hidup bersama, berdampingan dengan masyarakat sosial, dan mereka juga tidak ada sifat untuk mengganggu orang kok sebenarnya. Gitu ya. Jadi itu bentuk itu enlightenment-nya. Yang kedua, mereka hidup itu juga sebetulnya juga bisa dikatakan hidupnya berantakan. Bahkan banyak yang kalau orang Jawa bilang itu bobot bibit bebetnya itu nggak bagus gitu kan.
Tapi ya gimana? Itu memang kondisi sosial kan macam-macam gitu kan. Nah, itu mereka hidup dalam lingkungan seperti itu gitu. Tetapi di sini yang makanya melalui saya punya satu konsep Om yang nggak dimiliki oleh beberapa itu saya Ya, menamainya adalah social incubation, inkubasi, social incubation. Ya. inkubasi sosial. Jadi Nah, inkubasi itu kayak ibarat orang itu kalau bayi itu diinkubasi itu loh supaya dia bisa supaya ya, salah satu fungsi inkubasi bayi itu kan supaya bisa menyesuaikan dengan kondisi di luar kandungan kan. Itu salah ya, satu fungsi inkubasi. Nah, ya. kalau di ranah bisnis ada namanya inkubasi bisnis. Itu kan pembinaan masyarakat supaya dia terbiasa dengan skop atau lingkup bisnis itu. Kan Ya, ada yang modal-modal yang harus mereka miliki kan. ya Nah, UMKM gitu ya. Ya. UMKM. Nah, di sini adalah social incubation, inkubasi sosial. Mereka diinkubasi di situ. Jadi Ya. mereka itu harus ada pembentukan baru. Jadi jangan menyalahkan terapis karena para terapis itu ketika di masyarakat mereka itu sebenarnya anak orang baik-baik aja. Tapi ketika mereka masuk ke instansi atau institusi panti pijat, mereka dibentuk sebetulnya, diinkubasi. Nah, kayaknya itu saya katakan, kekerasan yang mereka terima itu bukan kekerasan fisik yang dipukul lah, diceples lah, apalah gitu. Enggak. Kekerasannya itu adalah simbolik. Jadi kekerasan yang dia terima kekerasan itu, tapi juga enggak melawan, gitu ya. Jadi kekerasan yang tidak disadari, terima begitu saja dan dia tidak melawan. Misalnya apa, Bro? Logikanya gini, Pak Yuri ngasih tugas sama mahasiswa. Ayo, Kak, ngerjain tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif. Dikumpulkan 2 minggu lagi. Itu kekerasan simbolik, Pak. Tapi kalau Kalau nggak, untuk yang tukang pijat ini, kira-kira kekerasannya dalam arti apa? jadi gini. Keinginan dari orang yang minta lebih atau apa kali ya, barangkali ya? Nah, kekerasannya itu justru komunikasi itulah alat kekerasan. Makanya saya kadang-kadang itu kuliah jurusan komunikasi itu betul-betul harus di, diarahkan gitu. Maksud saya, komunikasi itu kan bisa menjadi alat kekuasaan dan alat kekerasan. Walaupun di Hmm. satu sisi komunikasi bisa menjadi alat untuk mediasi Iya, atau apa untuk membentuk suatu hubungan yang baik. Tapi iya, jangan salah, komunikasi itu bisa menjadi alat kekerasan. Karena iya, iya. mereka bilang begini, tamu-tamu itu ya suka sama terapis itu yang kalau kemarin itu justru saya temukan itu mereka nggak suka sama terapis yang terlalu langsing kayak artis itu nggak suka justru kurus-kurus gitu ya Apa seleranya emangnya? jadi selera Pak Yuri nggak masuk gitu jadi Bini, Bini lagi nonton tuh, Bini. maaf Bu Itu yang ngomong yang bukan bukan saya ya, Bu. bentar lagi Abi tidur di luar ya ambil ambil bantal sama guling sono tidur. Luarnya benar-benar luar rumah lagi gitu. Aduh, aduh. nah Lanjut, Bro, itu lanjut. itu mereka jadi ternyata tamu itu misalkan gini, ada yang dibilang tamu itu harus suka sama yang cantik-cantik, yang main putih-putih gitu, ada yang kayak gitu. Jadi kamu harus cantik, kamu harus putih, kalau kamu mau laku gitu loh. Kalau kamu duitnya banyak ya kamu harus ngerawat diri gitu kan. Nah, akhirnya sampai ada yang dibela-belain itu beneran. Om, saya itu seumur-umur nggak pernah tahu loh ada namanya suntik pemutih itu baru kemarin pas Oh, penelitian. jadi gara-gara seperti itu Heeh, ya. heeh, Mereka akhirnya jadi memaksakan diri untuk iya, iya. ya Sampai apa beli ada yang di pressure tuh begini. Jadi mohon maaf ya membesarkan buah dada payudara. gitu, ada Eh, payudara gitu ya. Situ yang vulgar loh ya, enggak vulgar. ya memang namanya begitu Oh gimana ya, dong. iya. Ada suntik pembesaran itu dan mereka Eh, mengikuti. eh, Karena setelah kamu kok bisa punya inisiatif? Ini salah satu pertanyaan ya. Kamu eh, kok punya inisiatif mau besarin gitu itu buat apa? Loh, aku tuh diomongin sama bos aku itu. Jadi tamu-tamu itu memang jadi yang melakukan kekerasan itu bukan cuma sekedar bosnya ya. Tamu itu ya, juga melakukan kekerasan simbolik gitu kan. ya. Ada misalkan gue suka nih sama yang itunya gede gitu kan. Nah, akhirnya mereka ngikutin. Terus ada tamu yang suka kulitnya putih gitu kan katanya terangsang. Nah, ada yang kayak gitu. Terus Eh, ada juga yang mereka ada yang masih mungkin perwajahannya anakan tapi umurnya juga nggak anakan. Umurnya oh. cuma masih 22, 23 gitu, perwajahannya anakan itu ada yang disukai juga. Gitu. Oh ya, jadi kamu jangan sampai nanti muka kamu keriput apa, jadi kamu harus merawat gitu kan. Ada yang tamu itu suka Hmm. rambutnya orange, ya apa kuning gitu. Jadi Eh, mereka ngikutin pola-pola itu dan itu nggak difilter gitu eh. loh. Diterima begitu saja.
gitu. Nggak difilter, diterima begitu saja. Jadi, oh sukanya yang putih-putih, ya udah suntik pemutih gitu. Aku ya baru tahu loh ada suntik pemutih itu, ya kan? Heeh. Terus pembesaran itu, ya baru tahu juga gitu kan. Jadi kadang-kadang itu bukan bukan bener, bahkan mau Eh, ada yang eh, sampai apa namanya supaya saking ininya ada yang di pressure itu, ini saya bicara rasionalnya aja ya. eh. Kalau dalam rasionalnya itu adalah mereka sampai di pressure, ya udah kamu pasang aja kayak lintrik. Lintrik itu guna-guna gitu ya. Jadi kamu pasang Tusuk guna ya, bukan? ya kayak susuk atau guna-guna. Jadi Eh. kalau kamu sampai kalau ada tamu yang lewat, kamu senyum dan tamu itu ngelihat kamu, nanti tamu itu langsung terikat gitu kan. Nah, itu lintrik ya, Oh, jadi guna-guna, daya tarik gitu ya. Pelet ya mungkin ya kalau istilahnya itu kan. Ada yang kayak gitu, di pressure dia dengan cara seperti itu ada, tapi itu caranya halus banget. Bukan yang ya. bilang, "Woi, kamu tuh emang gini, kamu tuh jelek, makanya kamu tuh harus lihat." Enggak gitu, enggak. Jadi Iya. tamu tuh sukanya kayak gini, ya kamu ngikutin gitu kan. Ya. Kamu mau dapat duit gede, mau dapat tips dari tamu kalau mau gede, ya kamu harus ini. Ngelayaninnya kamu harus ini gitu kan ya. Jadi kayak Itu kayak terhegemoni juga ya berarti ya. betul. Dia Kalau dia secara halus gitu tekanannya, powernya, tapi pada akhirnya ya, mereka mau nggak mau mereka akhirnya terima dan suka juga gitu. betul. Laksanakan dengan sepenuh hati gitu. Tapi kalau hegemoni hegemoni seperti Gramsci itu kan sebetulnya kekuasaan klasik tuh. Iya. Kalau karena hegemoni pada saat itu kan masih diterjemahkan sebagai prinsip monarki. Hmm. Sementara Bourdieu tidak mengatakan sekarang itu orang sudah tidak terdominasi dengan cara monarki. Orang itu terdominasi dengan cara apa? Dengan cara sesuatu yang senang-senang dulu, disenang-senangin dulu lah, di entertain, ibaratnya begitu. Nanti kamu akan mengikuti dengan sendirinya. Nah, seperti Hmm. itu. Ibarat orang disogok dulu, seneng kan, dijamu. Nah, setelah itu dia harus mengikuti pola itu kan. Jadi Nah, kalau itu. kalau saya lihat kayak lingkaran setan juga ya, Bro. Jadi gini, Betul. si cewek ini gitu ya, Iya, dia heeh. kan dapat duit nih, Hmm. dapat duitnya kan dari pijat dan servis plus-plusnya itu kan. Iya, Dan benar. ketika iya, dia dapat uang banyak itu bukan dari pijatnya sebenarnya, dari yang plus-plusnya tadi gitu. Betul, iya. Kalau dia mau tetap mempertahankan dipakai sama tamunya buat plus-plus, Mhm. dia harus mengikuti si keinginan si tamu. Jadi Betul. uang besar yang dia dapat dari si Mhm. tamu, dia pakai buat mempercantik wajahnya, permak, Mhm. suntik, payudara dan sebagainya. Bahkan Mhm. kalau perlu operasi gitu ya. Iya. Uangnya habis, udah gitu dia balik lagi kan. Jadi muter begitu aja gitu. Dia dapat uang dari si Mhm. tamu, dia pakai lagi buat itunya. Kemudian kalau dia tidak tetap melaksanakan itu apa namanya yang plus-plusnya dia kan nggak ada duit gitu. Jadi Itu dia balik lagi ke mhm. situ lagi lingkarannya gitu. Iya, makanya disitulah saya menyebutnya di situ adalah namanya strategi penukaran kembali. Ya. Jadi strategi penukaran kembali itu gini, Om. Jadi kita itu kalau mau kerja, mungkin kalau katakanlah ini perempuan yang mereka baru lulus atau mereka Heeh, mau kerja di bank, mereka perawatan dulu dan beli baju yang bagus, rapi dan lain sebagainya. heeh, Mereka kosmetiknya aja beli yang mahal-mahal gitu ya supaya wajahnya itu dan mempesona gitu kan. Mereka akhirnya kerja, ya. mendapatkan uang dari situ, nanti ujung-ujungnya uang itu juga akan balik lagi yang ke sini, Ya benar, iya, kayak memodali begitu. lagi. Itu namanya Jadi kayak lingkaran setan gitu kan, kejerat lagi iya, gitu. kalau itu Karena istilahnya strategi penukaran kembali itu, kalau di strategi Bourdieu. penukaran kembali. Heeh, Yes, betul. Itu kayak orang bekerja gitu. iya, Jadi kalau kita mau kerja sebagai IT ya kita harus modalin diri kita kan, modal kan. Nah, modalnya apa? Skill, keahlian kan itu pakai invest semua. betul, betul. Pak Yuri Jadi kalau mau nggak mau ya. mau nggak mau, Pak Yuri nanti Hmm. kalau mau jadi podcaster hebat, ikut dulu sih berkreasi kan gitu kan. Modalnya walaupun nggak bayar gratis, internetnya yang nggak gratis kan gitu kan. Invest kan gitu. Ya, Ya, sebenarnya ntar kalau kayak kita dapat dari itu dari brand, kita dapat duit dari brand, invest lagi gitu kan. invest lagi. Invest alat. Tapi Jadi kepaksa kita dapetin lagi gitu, mesti iya, dapetin lagi brandnya gitu. makanya kalau di dalam bisnis itu kan ada istilahnya apa ya? Eh, Supply ya, gitu ya. Jadi supply gitu. Jadi dia menyuplai kembali gitu. iya. Jadi seperti menyuplai kembali, itu namanya strategi penukaran namanya. Strategi penukaran Jadi kembali. muter. Jadi mau nggak mau karena dia mengharapkan Yes. Ah, dapat duit yang banyak dari ya, tamu, tapi dia harus mempermak wajahnya gitu. Uang yang betul. dia dapat dari Ah, tamu hmm, sekian juta, banyak gitu ya, sekian puluh juta, dia pakai lagi buat iya, dia habiskan buat kosmetik, buat belanja untuk iya, operasi hmm, muka gitu ya. Tapi iya. uangnya habis, dia balik lagi dia harus cari Balik tamu lagi gitu. tamu lagi. Muter Nah, aja di situ gitu. muter.
Walaupun Iya, ada iya, uang iya. yang dikirimkan ke keluarganya segala, tetap aja itu akan kembali juga nggak utuh kan. Yang diberikan pada keluarga kan nggak utuh. Dia harus survive-nya kan gitu lagi. Bahkan Harus eh, dapetin duit lagi gitu. bayangin kosmetiknya aja nggak bisa yang merek pasar malam loh. Oh Ketentuan iya, iya. itu sudah Iya. ketentuan dari perusahaannya itu kosmetik Eh, nggak boleh yang bermerek dari pasar malam itu nggak boleh. Harus yang harus yang merek-merek yang ada eh. di retail-retail tuh kayak golongannya Matahari, Sogo, Metro gitu-gitu lah. Harus yang ada Nggak di boleh situ. disebut, jangan disebut, jangan disebut. Iya, masalahnya aku juga nggak tahu merek kosmetiknya apa gitu. Tapi pernah lihat aja, oh iya ini ada Eh, di TV, tapi yang mana ya nggak tahu juga gitu. oh iya. Ada, Aduh. iya dan itu memang mereka harus harus yang kosmetik yang punya Eh, nama. Kalau eh. apa kosmetik pasar malam Waduh. itu nggak laku. Aduh, luar biasa, luar biasa. Ini menarik banget loh ini. Ini baru pertama kalinya gitu. Dengar ada yang disertasi dan temanya gila banget itu. Jadi Unik. iya Mas Gora, pertama kali aku dengar ini dari sekian banyak orang yang disertasi itu ada satu yang aku bener-bener ini nanti kalau sidang terbuka gue mesti hadir nih. Ya di kau ini gitu. Serius ini beneran ya. Ini Iya nggak iya bohong. benar benar benar. Ini gue mesti hadir nih kayak gitu. Sampai ini menarik amat gitu. Dan satu-satunya orang yang pas lagi sidang terbuka masih dihajar sama penguji itu ya di kau aja satu-satu aja gitu. Udah gitu Aduh, udah gitu buku bukletnya habis lah. kehabisan ya waktu itu. Pada penasaran waktu itu. Iya, iya, Memang iya. memang banyak yang nanya emang kayak emang apaan Fatih pijat Karena karena pada gitu pada kan. minta ya. Heeh. Dan Heeh. saya udah berapa orang tuh yang menanyakan tentang pijat plus itu. Oh, Ternyata bukan nggak cuma nanya, Bro, bukan cuma nanya bukletnya, bukan cuma nanya itu, tapi minta vouchernya. Ada yang vouchernya. nanya, nggak ada voucher. Di dalamnya ada vouchernya. Emang lu pikir apa? Lah ini orang disertasi. Disangka di bukunya katanya ada vouchernya. Sampai waktu itu ada yang ini apa namanya? Ya udah sekalian dihadirkan aja narasumbernya. Terus ngadirinya gimana? Pakai jilbab terus pakai topeng gitu. Atau pakai cadar gitu. Itu lucu itu beneran. Iya. Tapi itu menarik banget. Dari sekian banyak itu baru yang unik, baru yang seperti ini. Tantangannya biasa banget. Dari modal Aduh. nakal. Aduh, Tapi pokoknya akhirnya itu ya ah, berhasil dari gara-gara pengalaman dulu sering berkunjung. Tapi kan nggak mahasiswa ngapa-ngapain cuma mahasiswa ngeliat doang gitu. jangan nyontoh ya mahasiswa ya jangan dicoba. Tapi kan dulu kan di kau kan cuma sekedar ngeliat gitu ya. Kita jangan Ya. memberikan itu Ah. persepsi yang jelek. Nggak Kalau ngapa-ngapain gitu. dulu kan nggak ketat Om, nggak kayak waktu zaman Ahok kan. Kalau zaman Ahok kan ketat banget itu, waktu Ahok jadi gubernur kan. Ya Iya. dulu nggak ketat, kayak gitu itu nggak ketat. Jadi longgar banget gitu loh. Bahkan tempat-tempat kayak gitu dulu banyak banget gitu. Nah sejak Iya. zaman Ahok itu mulai banyak yang terkurangi gitu, banyak yang turun. Nah zaman Anies lebih parah lagi. Sekarang sudah Nah. makanya tempat-tempat dulu penelitian saya itu sekarang udah bisa dikatakan yang tersisa paling cuma 2. Yang Keren. tiga, tiga udah nggak ada kok, beneran. Yang 3 udah nggak ada. Udah jadi mall kali. Ada yang bangkrut baru bangkrut ini gara-gara pandemi itu ada, bener. Iya, jadi kalau Bagus sekarang lah. jadi makanya Eh, saya pun juga tidak pernah menyarankan eh. mahasiswa meneliti tentang itu gitu. Saya nggak pernah menyarankan sebenarnya. Tapi kemarin ada juga mahasiswa skripsi saya itu tambeng juga itu dia neliti ini lebih kocak lagi gitu. Ada yang meneliti tentang pembimbingnya aku juga jadi like fighter like son jadinya gitu ya. Like lecture like student gitu kan. Ada yang neliti tentang ini apa Eh, namanya eh. striptis di Twitter gitu, striptis Oh, di apa namanya Bigo gitu. iya ya. Tapi justru aku suka loh yang penelitian yang menantang gitu suka. Ya ada beberapa mahasiswaku dulu yang Iya. skripsi neliti masalah gender, LGBT gitu ya. Hmm. Tapi aku biarin enggak, silakan explore yang penting pokoknya bisa jaga diri gitu ya. Selama bisa jaga diri, Ya, oke, kamu yakin gitu. Oh punya Pak, saya punya channelnya Pak, begini 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 gitu. Ada yang baru-baru ini juga neliti masalah itu bro, yang pembunuhan apa namanya yang anak SMP bunuh
Oh, iya, iya, kecil iya. itu Hmm. juga ada mahasiswaku yang neliti itu juga gitu ya, Hmm. dikaitkan dengan masalah itu apa teori resepsi Stuart Hall. Oh Nah, itu keren banget gitu. Jadi wah, iya, iya. Itu harus ya, jadi dieksplor kita itu. Heeh. kita memberikan apa namanya tantangan buat Tantangan buat mahasiswa kita gitu mahasiswa ya, supaya supaya berani keluar semangat. dari keluar dari zona nyaman. Ya, kayak Nah, ini Om Gora ini gitu. Kalau kalau saya sih jujur udah mulus menurut saya gitu. Aduh. Udah dah ya, pokoknya kalau Om Gora mah berani banget dah. tapi Pada ada gunanya waktu juga sih dulu modal punya skill wartawan tuh ada gunanya iya, juga iya, gitu loh. Jadi kan iya. apa Kita jadi dulu berani ngejelajah ya keluar gitu ya. dulu kan aku juga Iya, pernah investigatif news kan pernah. Jadi iya, metode-metode itu yang saya pakai justru. iya. Malah sempat dikritik karena saya nulis Heeh. disertasi itu gaya jurnalis banget, tulen. Lah Oh gimana sama Bro, S2 gue pernah dimarahin dulu yang lagi di UI. sampai iya gaya gaya jurnalis gitu ya nulisnya. Sampai Iya. yang ngujinya sampai ngomel-ngomel, gue dibilang gitu katanya, "Anda tahu nggak, saya dulu juga jurnalis." Penguji gue waktu itu ngomong, "Anda jangan jangan belaga ya, saya juga dulu jurnalis." Cuma Sampai gara-gara heeh, tulisannya, cara cara iya. nulisnya tuh kayak jurnalis gitu. Saya kemarin juga sama, kayak gaya-gaya naratif jurnalis itu, kayak jurnalis sastra gitu kadang-kadang. Jadi, kemarin tuh sempat dikritik tuh sama Pak Michael II di sidang itu ya, Heeh. dibilangnya, "Anda ini gaya penulisannya bukan seperti karya ilmiah, seperti seperti karya jurnalistik. Anda dulu wartawan ya?" Saya digituin. Ya saya jawab, "Iya Pak, dulu pernah." Saya bilang gitu. Ini Pak Pak Michael II kayaknya lagi ngeliatin kita juga nih, lagi nonton YouTube "Halo kita. Halo Pak." Pak, Pak apa kabar? Pak sehat Pak ya? "Sehat ya Pak, sehat Pak." Ya. Pokoknya kita senang Pak, dulu pernah jadi mahasiswa Bapak, kita Iya Pak, muji-muji gitu. heeh, besok saya belajar itu Pak, tentang Michael Polanyi. Baiklah, Om Gora, thank you banget. Ini Oke, udah sama-sama. sampai kita kayaknya udah ngobrol berapa ya? Tadi mulai dari Hah? jam 8 ya, 1,5 jam. Waduh, Oke, satu thank you setengah Om jam. Gora, Oke. kayaknya 1,5 jam ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Iya, Ini sama-sama. pencerahan yang luar biasa gitu ya. Kita Mhm. jadi tahu gitu teknik-teknik cara untuk penelitiannya dan kemudian juga ini temanya juga luar biasa. Mudah-mudahan dari mahasiswa-mahasiswa kita, anak-anak kita itu juga berani untuk mereka Mhm. keluar dari zona nyaman, melakukan Mhm. penelitian-penelitian yang luar biasa gitu. Iya. Memang sih sekarang nih ada kendala pandemi ya. Ada Iya, kendala pandemi, kendala susah juga nih pandemi. mereka Susah keluar banget. gitu. Iya, susah Iya, banget. selama pandemi sih ya is okay lah ya. Aku penelitian-penelitian yang terkait dengan media yang biasa-biasa is okay lah. Tapi kalau nanti mudah-mudahan pandemi udah selesai, mereka juga berani untuk Harus berani keluar explore mencari keluar yang ya. explore yang lebih menantang lagi gitu. Betul. Oke, terima kasih Om Oke, Gora sekali terima lagi. sama-sama Pak Yuri. Ya, makasih, Ya. itunya recording live-nya bisa di itu dulu, dimatikan.